Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada penggunaan eskalator. Video ini dipresentasikan oleh Ihsan Koil Amin, mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Jika ingin menghubungi beliau bisa langsung ke emailnya yakni ihsan.gamer@gmail.com. Baik, selanjutnya mengenai eskalator. Ya, eskalator ini kan marak ya kita jumpai, akrab kita lihat, akrab akrab kita mendengar dan ada. Jadi semakin dewasa ini eskalator itu semakin banyak. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Nah, seperti ini. Eh, di zaman sekarang ini kan kebutuhan manusia semakin banyak, kebutuhan manusia juga banyak. Sedangkan adanya lahan itu semakin sempit. Jadi terpaksa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk adanya gedung-gedung. Gedung-gedung ini akhirnya dibuat dengan tinggi, dibuat yang tinggi. Jadi tidak hanya satu atau dua lantai, tapi tinggi bisa jadi lebih banyak, dan tentu saja dari gedung tinggi tersebut dibutuhkan alat untuk bisa memindahkan orang-orang dan barang. Maka ada alat berupa elevator dan eskalator. Dan pada alat ini tentu sangat membantu untuk manusia. Jadi dia itu bisa mudah memindahkan barang dari lantai pertama ke lantai atasnya atau dari lantai atasnya ke lantai bawahnya. Dan juga bisa memindahkan barang. Tapi jika untuk memindahkan barang, maka eskalator barang dan eskalator manusia harus dipisah. Ini tentu saja agar bisa untuk memberikan keamanan bagi manusia dan barang itu tersebut. Nah, eskalator ini biasa kita jumpai di mana? Nah, biasanya ada eskalator ini ada di fasilitas umum, contohnya ada di rumah sakit, bandara, stasiun, dan lain-lain. Atau di pasar modern, mall, atau supermarket, atau dan lain-lain. Dan juga ada di gedung perkantoran. Nah, karena eskalator ini berada di tempat-tempat yang umum, maka penggunanya pun juga adalah masyarakat umum, masyarakat yang biasanya mengunjungi tempat tersebut, dan tentu saja orang-orang tersebut adalah orang-orang biasa, jadi masyarakat pada umumnya. Jadi tentu ada yang tua, ada yang muda, ada yang laki-laki, dan ada yang perempuan. Nah, tapi tentu ya dari setiap adanya barang selalu ada potensi bahaya. Baik itu potensinya itu skalanya kecil atau skalanya besar. Dan juga eskalator, tentu saja ada potensi bahaya. Jika kita bisa melihat atau bisa kita membaca ke berita, kadang ada berita mengenai kecelakaan pada eskalator. Baik itu terjepit ke dalam masuknya eskalator atau tergerak dan terjepit di dalamnya. Bahkan ya naasnya bisa jadi ada yang bisa sampai meninggal. Alhamdulillah, mohon kita bisa terhindar dari itu semua. Nah, agar bisa terhindar dari kecelakaan tadi, maka kita perlu menempatkan sistem K3 pada eskalator. K3 sendiri itu apa? Yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kesehatan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi ini maksudnya bukan hanya tenaga kerja ya. Jadi dari istilah tenaga kerja itu ada tenaga kerja yang dia itu tidak secara langsung, yaitu para pengunjung. Nah, masyarakat umum tersebut kan ya kan termasuk para pengunjung. Tentu harus dijamin dong, dijamin melindungi keselamatan dan kesehatan. Nah, sebenarnya bagaimana sih penerapan sistem K3? Nah, mengenai K3 tadi,
Terus ini ada peraturan-peraturan umum menaik K3, yaitu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ini adalah peraturan perundangan-perundangan pertama mengenai keselamatan kerja, yaitu mengatur untuk melaksanakan keselamatan kerja di mana saja, baik di tempat kerja ataupun di gedung-gedung fasilitas umum. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Ini tentang mengenai penjamin kesehatan, baik itu untuk tenaga kerja ataupun para pengunjung. Jadi digunakan untuk gunakan langkah preventif dan juga langkah untuk penyembuhan. Langkah preventif bisa memakai alat pelindung diri atau APD. Langkah penyembuhan bisa mengenai disembuhkan dengan diberi kesehatan. Dan peraturan K3 mengenai elevator dan eskalator sendiri itu semuanya diatur pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang keselamatan dan kesehatan kerja elevator dan eskalator. Di sini mencakup semua mengenai elevator, yaitu apa aja yang dibutuhkan, eskalator, mana apa yang dibutuhkan, syarat-syarat adanya eskalator dan elevator seperti apa, syarat-syarat keamanan seperti apa, kemudian personil untuk K3-nya seperti apa, juga termasuk adanya survei atau penyuluhan penglihatan mengenai eskalator dan elevator. Apakah eskalator ini sudah memenuhi standar K3? Di situ juga tertulis di peraturan ini, dan ada juga sanksi jika dia itu tidak memenuhi standar K3 elevator dan eskalator. Nah, selanjutnya seperti yang tadi ya, naasnya juga adanya kecelakaan pada eskalator. Ini sebenarnya belum 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 ditemukan data-data angka berapa kecelakaan, tapi ini beberapa dari berita kecelakaan yang terjadi akibat penggunaan pada eskalator. Pertama yaitu kaki bocah 3 tahun tersangkut di eskalator mal di Kota Batam. Hal ini terjadi karena anak tersebut melewati batas garis kuning. Jadi ada batas garis kuning yang itu di pucuk-pucuk itu kan, dia itu melewati garis itu sehingga kakinya tersangkut di dalam eskalator. Selain itu juga dia itu luput dari pengawasan orang tua. Kemudian ada anak 5 tahun terjepit eskalator di mal. Ini karena ketika menaiki eskalator tersebut, anak ini duduk sedangkan orang tuanya berdiri. Jadi anak ini juga luput pengawasan dari orang tua. Ada juga ini bahaya juga, separuh badan terperosok gara-gara memakai sandal. Ini korbannya adalah seorang bapak-bapak. Dia itu menaiki eskalator menggunakan sandal jepit yang tipis. Sedangkan sandal jepit yang tipis itu tidak diperbolehkan untuk menaiki eskalator. Karena eskalator itu kan dasarnya atau enggak lantainya itu kan tidak seperti ubin gitu ya, yang dia itu halus, tapi di sana itu kasar. Dia itu sedikit kayak lengket dengan alas kaki. Nah, jika sandal jepit yang dipakai, jadi sandal jepit ini terbawa oleh alas dari elevator itu, sehingga dia itu terbawa elevator, sehingga elevator ini bergerak memutar, akhirnya semuanya itu terbawa, termasuk akhirnya badan bapak ini terperosok. Terus ini naas juga ada lansia di Cina kecelakaan eskalator sehingga satu kakinya putus. Nah, ini karena dia itu menaiki eskalator yang masih dalam perbaikan atau masih dalam uji coba, sudah ada tandanya, tapi nenek-nenek ini masih tetap sembrono untuk tetap menaikinya. Jadi akhirnya di tengah kejadian eskalator ini masih
belum aman dan nenek ini terperosok. Karena masih belum aman, saat diambil kakinya sudah lemah dan akhirnya terpaksa diamputasi. Dan terakhir ini ada anak 7 tahun terjepit. Ini karena saat naik eskalator dia itu bermain dengan teman-temannya. Nah, karena bermain juga sama, luput pengawasan sehingga dia akhirnya terjepit di eskalator. Nah, bagaimana agar kita bisa selamat di eskalator? Ternyata di eskalator itu ada kewajiban atau hal yang harus dipatuhi dan ada larangan-larangannya. Nah, ini mengenai kewajiban di eskalator, yaitu menghadap ke depan dan pegang handrail. Handrail itu yaitu pegangan di samping yang itu juga bisa dan itu juga bisa bergerak. Kemudian injak anak tangga dengan benar dan pastikan posisi kaki tidak melebihi garis kuning sisi eskalator. Jadi kalau misal eskalator bentuknya anak tangga itu, harap nanti injaknya itu di bagian anak tangga langsung set. Bisa jadi nanti naiknya dari satu kaki ke kaki satu, terus langsung pegangan di handrail. Ketiga, anak-anak harus selalu didampingi oleh orang dewasa dan pegang tangan anak selama eskalator melaju. Jadi kalau misal menaiki eskalator dengan anak-anak, nah anak-anak ini harus selalu diawasi, harus didampingi. Jadi tangannya harus dipegang dan dipastikan dia naik dengan benar. Pada akhir laju, melangkah keluar dari eskalator dengan hati-hati dan berikan ruang bagi penumpang selanjutnya untuk melangkah. Jadi ketika nanti sudah atasnya pada akhir eskalator atau di bawahnya, jadi ketika nanti eskalator mau masuk itu ya, masuk ke dalam lagi. Nah, itu baru bisa keluar dari jalannya eskalator. Jadi langsung naik ke tangga satunya, lantai setelahnya. Terus bisa langsung keluar dari eskalator. Terakhir, selalu gunakan tombol berhenti darurat apabila terjadi insiden di eskalator. Jadi, jika ada kecelakaan yang kita tidak bisa melakukan apa-apa dan terpaksa gitu kan, nah harus kita tekan tombol berhenti secara darurat. Kemudian ada larangan, yaitu pertama, penumpang yang memiliki gangguan fisik menggunakan tongkat, kruk, alat bantu jalan, atau kursi roda tidak boleh menggunakan eskalator. Jadi kalau misal emang ini ada gangguan fisik, lebih baik langsung menggunakan lift daripada menggunakan eskalator. Kedua, jangan membawa barang belanja di eskalator. Jadi ada eskalator sendiri ya, ada eskalator manusia dan eskalator barang. Kalau barang ditaruh ke barang, kalau orang ditaruh ke eskalator orang. Jangan menaikkan benda besar, panjang atau berat ya dengan eskalator. Nah, kalau barang-barang ini lebih baik digunakan lewat lift. Terus jangan bermain di eskalator. Dampingi selalu anak saat menggunakan eskalator. Ya, jadi eskalator ini kan fasilitas umum. Jadi jangan gunakan secara semena-mena ya. Jadi bermain-main. Harap dengan tertib menaiki eskalator. Kemudian jangan menaiki eskalator dari arah yang salah. Jadi ada eskalator yang naik dan eskalator yang turun. Jangan dibalik, eskalator naik untuk turun atau eskalator turun untuk naik. Itu juga membahayakan bagi penumpang lain karena penumpang lain pun tentu menaiki eskalator dengan arah yang sesuai. Terakhir, jangan duduk di eskalator atau pada handrail atau bersandar pada railing. Jadi eskalator tetap berdiri ya. Jadi seperti naik tangga, cuma eskalator ini dia itu yang menjalankan. Jadi tetap berdiri, tidak duduk. Nah, terakhir, eskalator ini sebenarnya emang sangat memudahkan manusia. Jadi ini tuh yang memudahkan manusia. Kan jadinya gampang ya. Jadi tidak perlu susah payah untuk naik tangga. Jadi orang-orang itu hanya tinggal berdiri di atas eskalator dan eskalator nanti ini yang memindahkan orang-orang tersebut, orang atau barang tersebut. Nah, eskalator ini juga tetap adanya potensi bahaya. Nah, agar bisa terhindar dari bahaya tersebut, adanya kecelakaan, tetap mematuhi rambu-rambu yang ada. Kan selalu ada rambu-rambu yang ada, jadi tertempel di sini atau ada palang sebelumnya atau setelahnya. Nah, itu kalau bisa diperhatikan dan harap selalu melihat, harap selalu awas
diperhatikan, jangan hanya melihat sekitar ketika menaiki eskalator. Nah, itu saja video mengenai sistem K3 pada eskalator. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Jika ada saran atau ketika membangun, silahkan diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.